Apa? Tugas bomba lebih dari itu. Apa? Itu bukan yel-yel, itu film Upin Ipin. Itu film Upin Ipin. Ular dalam parit, ular terlepas, kucing dalam kandang. Nih, gua nih, api segede apapun, selama airnya itu akan nggak habis-habis gitu maksudnya. Peluru gua, senjata gua selalu standby, itu gua berani masuk gitu maksudnya. Tapi kan Pede waktu itu aja. pernah kehabisan. Oh, Pemadam. Iya air. di Depok. Abis air. Habis katanya airnya habis. Iya, oh itu mah di Jakbar. Iya kagak bawa airnya apa? Sumpah gua apa datang. Tapi gimana cara taunya dapat ular? Maksudnya kayak ini orang-orang yang mau ngambil gimana cara tahu? Ya. Ada linknya. Enggak dong. Taruh di Facebook. Taruh di Facebook. Taruh di Facebook baru dapat sanca nih, guys. Gitu ya. Baru dapet. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. Ada podcast energi bersama Bapak Damkar Depok. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Biasanya kalau profesi itu enggak dari nama, udah kayak Pak Polisi, Ya. Pak Polisi. Oh, ya, Pak Jadi enggak Polisi. dipanggil, polisinya namanya siapa nih? Oh Nggak ya. usah. Tapi Damkar ada yel-yelnya tahu. Apa? tuh? Tugas bomba lebih dari itu. Itu bukan yel-yel, itu film Upin Ipin. Itu film Upin Ipin. Ular dalam parit, ular terlepas, kucing dalam kandang. Kamu udah di dalam kandang ngapain? Oh, iya. Udah di dalam kandang. Kamu di dalam kandang. Udah di dalam kandang. Tapi pernah nggak Bang dapat orderan yang aneh gitu? Orderan? Telepon gitu. Orderan. Gojek kali. Kayaknya lu bisa nyelesain sendiri deh, nggak perlu gua gitu. Wah, banyak banget itu dah. Apa? Oh iya, apa? Cincin. Yang menurut lu tuh sepele banget. Cincin bisa. Cincin tuh banyakan cewek. Oh. Cincin susah keluar itu kebanyakan cewek. Padahal caranya gampang banget. Kayak Ada, gimana? ada 3 cara nih. Nah, Ada 3 cara nih. Yang pertama. Oke, yang pertama itu pakai benang. Pakai benang. Jadi Benang apaan? Gilasan. Jangan kalau gelasan belel jari lu, jangan. Benang apa dong? Atau tali deh gitu, tali rapia bisa. Ya. Intinya nilon gitu segala macam. Pokoknya yang enggak nyakitin ini. Dimasukin, dililit, terus yang ini ditarik. Nah, pelan-pelan tuh dia bakalan keluar tuh ntar. Oh. Gimana tuh Kalau ya? misalkan dia gendut nih, di Ah. sininya lemak semua. Itu Nah. masih bisa pakai benang. Itu kalau misalkan masih bisa. Hmm. Kalau enggak, gimana gue ngomongnya ya? Gue ngomongnya gimana ya? Kagak menjelaskan ya. Iya maksudnya intinya kalau misalkan dipaksain pakai itu masih bisa dan si orang yang mau nahan sakit bisa. Oh berarti sakit. Sakit pasti itu sakit, pakaian pelumas dikit mah gitu. Nah itu terus? bisa tuh, itu yang pertama. Atau yang kedua caranya kayak di damkar. Kayak mana tuh cara damkar? Cara damkar itu biasanya itu kita taruh di meja. Apanya? Ini jari. taruh meja. Jarinya taruh di meja Gergaji. gitu. Palanya ini kita pegang nih gitu. Pala ini. Ya, kita Ini. pegang. Terus kita masukin plat tipis. Hah, apaan tuh? Jadi besi plat tipis kayak gagang sendok. Sendok kan ada gagangnya gagangnya. tuh. Nah, kayak gitu deh, besi plat tipis dimasukin, terus kita gerinda dari atas. Oh. Baru lepas. Nah, kalau di damkar kayak gitu tuh. Atau yang ketiga caranya. Apa? Diceraiin. Nah, kalau ceraiin tuh pasti keluar tuh cincin. Suami sialan emang ini mah. Bajingan. Orang udah selingkuh 13 kali, gua masih maafin kagak Udah pasti kelar-kelar. dikeluarin itu cincin. Mau ini segendut apapun Iya, bisa pasti. udah pasti Digerogotin bisa. diam-diam. Iya. Udah pasti dikeluarin tuh kayak gitu aja sih cara biasanya cewek tuh. Biasanya pakai sabun nggak sih? Kalau Bisa, sabun? pakai sabun bisa juga, tapi akan lebih mudah yang pakai benang tadi pertama tuh. Oh. Jadi si jarinya ini ngempesin kan. Nah, kalau selama itu nyangkutnya masih lemak, itu masih bisa. Kecuali kalau udah tulang. Oh, tulang. Kalau udah mentoknya di tulang tuh udah susah tuh. Iya, ya. Iya, kalau kelas ketok magic bisa kali kalau gitu. Cuma Tapi pernah nggak ada cincin nikah tapi nggak bisa dilepas akhirnya digergaji gitu? banyak itu banyak. Terus gimana cincin nikahnya? Rusak dong? Iya rusak. Tapi pernikahannya emang enggak sih, tapi cincinnya doang. Beli lagi, Cincinnya beli doang, lagi. dibeli lagi. Daripada yang rusak pernikahannya, Iya. mendingan cincinnya. Mendingan ya. cincinnya, Kan iya. kebanyakan yang rusak kan Iya, rumah tangganya itu dia. itu sembilan banyak. Banyak banget emang. Tapi di Depok menurut lo yang paling aneh banget lo ngebantuin apa? Sebenarnya kasusnya itu kebanyakan orang yang aneh itu gara-gara mereka panik. Oh iya benar. Gara-gara mereka panik. Jadi waktu itu ada laporan katanya di kloset itu ada ular. Itu panik, gue juga panik. Iya siapa yang nggak panik? Tapi ya, Dijilat ular gitu. iya. Iya kalau dijilat doang kalau masuk. Siapa yang nggak panik, lu nya aja. Iya. Tapi itu belum pasti itu ular, Pak. Belum pasti ular dah. Itu apaan?
Belum pasti ular. Jadi gini nih, dia cerita ke gua begini. Oh dia bayang-bayang doang. Nah ini intinya kita belum ada yang lihat itu ular apa bener. Firasat doang nih. Ya, itu bisa jadi kayak gitu Wc tuh. gua ada ular. Jadi dia mau pipis. Sambil dengerin lagu. Begitu masuk, duduk, pas dia bangun mau diri, mau dipencet flash. Ternyata ada sesuatu yang bergerak begini katanya gitu. Maksudnya begini dong. Nah, dia berasumsi itu ular. Iya. Nggak mungkin dong kata Iya. dia gitu. Orang saya langsung pencet ditambah warnanya abu-abu kata dia gitu. Oh. Iya kalau Lele kan yang warna kali, kuning. lele. Lele kali ya, lele kali ya. Sapu-sapu kali. Terus udah gitu dia nggak percaya, nggak, intinya dia pengen ibu-ibu itu pengennya benar-benar ularnya kelihatan di mata kepalanya terus ketangkep. Walaupun sebenarnya itu cuma asumsi. Bayangnya dia ya. Iya, itu kloset sampai gue bongkar. Gue ngebongkar kloset duduk, dah. Wah, Jadi diri. Sulit banget ya. Iya bener, ngebongkar kloset duduk gua. Gua geser, gua buka, Bu, tuh nggak ada, Bu, kata gua gitu. Terus gimana Mas, ya harus ada ular ya? Oke ya udah Bu. Akhirnya gua bilang pakai senjata gua, biasanya kalau nemu ibu-ibu itu bakalan gua giniin. Panggil tukang sedot WC. Iya. Kata gua gitu, panggil tukang sedot WC. Terus kata dia, "Oh ya udah Mas, saya panggil." Dipanggil tuh sama dia. Tapi ntar kalau tukang sedot WC-nya, kalau misalkan ini ada ularnya, tukang sedot WC-nya berani nggak gitu kan? Jadi pertanyaan lagi kan, berani nggak? Mas standby di sini aja ya. Disuruh standby. Gue nungguin tukang sedot WC, Pak. Gue nungguin tukang sedot WC. Ada kali 2 jam mah gue tungguin. Itu lu sendiri apa sama tim? Sama tim, jadi ada 5 orang standby di rumah warga, ibu-ibu sendirian, itu nungguin tukang sedot WC datang. Dengan baju damkar lu. Baju damkar gagah kan segala Gerah macam. kan pasti lu. Iya gerah banget gitu. Iya, mana kopi doang. Bakso ke rumah. Iya kayak lama banget ya. Bercanda ya warga. Ya seenggaknya tapi harus pikiran lah ya. Iya. Itu mah Arapa yang ngomong ya. Udah tuh, nggak lama itunya datang, kesedot tuh, udah disedot set segala macem. Terus ibu-ibu yang ngomong begini, terus ularnya mana Pak? Iya. Yang namanya kesedot itu kan nggak bakal kelihatan ya. Akhirnya gue bilang gini aja Pak. Itu Bu, tadi kan selangnya ada getar-getar kan, itu ada perlawanan dari ular Bu. Malah diparnoin ya. Oh ibu-ibu. Itu perlawanan dari ular Bu, jadi udah masuk itu Bu, masuk kata dia gitu. Enggak Mas, saya masih nggak percaya, masih belum percaya ini Pak. Ngaduk-aduk sedot WC dong dia. Iya. Kayaknya ada deh yang gerak nih. Kayaknya gitu dah. Dia masih belum percaya. Akhirnya gue bilang gini, kayaknya nih Bu, ini antara dari perjalanan dari si kloset ke Sepiteng kan ada pipa tuh, ya kan? Mungkin aja di situ. Ya udah tunggu aja Bu sebentar. Nggak lama, ada 2 orang anggota gua balik ke kantor. Masih ada anak ular bekas nangkep kemarin. Iya. Anak ular Ditaruh tuh di apa? anak Anak ular. ular. Ditaruh di kantong. Masuk dia pura-pura nyari. Oh ini Bu nih ularnya, padahal dia bawa dari kantor. Oh jadi dia ngebohongin. Baru selesai. Tapi jadi kasihan. Jadi kasihan ke elunya, Bang. Seakan-akan jadi ibu ini bener kan firasat gua gitu. Iya. Lu ngasih makan ego orang. Lu berarti nggak boleh Bang kayak gitu. Nggak boleh. Ya kalau nggak Nyenengin gitu orang bisa itu. nggak kelar-kelar Pak. Gue takutnya nanti ibu-ibu ini punya suami, terus kayak bayang-bayangnya dia suaminya selingkuhin. Beneran ya sih? Waktu itu aja firasat. Bener, insting gua bener kok ini gitu ya. Gue bener kasihan kan maksud gue. Benar. Terus akhirnya sedot WC-nya gimana? Ya sudah WC pulang. Udah kata dia alhamdulillah. Tapi kan biasanya sedot WC itu buat orang-orang yang WC-nya mampet kan? Berarti kan ini nggak mampet. Enggak, Berarti jadi- lancar. Air tuh lancar, Pak. Terus kayak sedot WC-nya kenapa disedot Bu gitu? Kan belum mampet. Iya, dibilang ada ulernya gitu. Oh. Dia bilangnya gini, alasannya Sepitengnya itu belum pernah disedot dari pertama kali bikin. Dari kapan tuh? Ada kali zaman Firaun mah katanya. Enggak lah. Pokoknya Jauh intinya amat, gua enggak tahu dah, pokoknya dia beli rumah second itu katanya. Pokoknya jadi itu dari pertama dia beli sampai sekarang belum pernah disedot. Akhirnya disedot saat itu. Lu berarti seneng nggak pas di kalau misalnya nih lu ngelihat kayak profesi lu tuh banyak bocah yang Iya yang ngikutin? ngeidolain. Kalau Polisi, ya gue cuma bisa ketawa damkar. sih kayaknya. Kenapa? Lu masih kecil pengen udah gede mah kayaknya enggak dah gitu. Kenapa emang? Kayaknya masih banyak kerjaan yang lebih bagus dah. Iya ya, soalnya Iya. taruhannya nyawa kan. Iya, nyawa, Bro. Oh iya. Nyawa, bener. Pernah gak lu kenapa gitu? Bukan evakuasi, madamin kebakaran di gudang arsip. Hah? Di mana tuh? Gudang arsip Kemang Parung. Gudang arsip tuh maksudnya apa Jadi isinya? isinya arsip-arsip semua tuh. Kok lu jauh banget sih Kertas. Bang? Hah? Kok lu jauh banget kan lu dari Damkar Depok? Jadi sebelum di Depok. Parung kan Depok. Oh Parung
Enggak, kabupaten. Bukannya Kabupaten dia udah Bogor. Cilebut sono kan? Iya, Kabupaten Bogor itu. Jadi sebelum gue di Depok, gue di Kabupaten Bogor dulu Oh, 7 tahun. gila. 7 tahun. Ah, kamu nih bikin kita kan mikir ya. Iya. Saya kan belum selesai. Iya. Iya. Terus? Kabupaten Bogor waktu itu kebetulan waktu itu saya tugasnya di sektor Parung. Oh, sebelum dimutasi. Sebelum akhirnya ikut seleksi pindah lolos di Depok P3K. Jadi di Parung kebakaran gudang arsip gede banget itu apinya. Mau nggak mau kita harus masuk buat dapetin titik api. Titik Maksudnya tuh api. Titik api itu Titik apa, api itu jadi sumber apinya, ngehajar sumber api. Misalkan gas gitu. Gas ya Nah, kan. dia nih Kalau kita gas harus tuh nyari tabung gasnya. gasnya itu harus dimatiin gitu. Nah, itu. Terus kalau misalnya udah kebakaran banget gimana caranya? Kalau udah kebakaran banget berarti kita ngikis dari luar. Gitu. Kita ngikis dulu dari luar. Nah, makanya buat nerobos masuk itu nggak main nerobos masuk, ada caranya di backup dari belakang dia maju gitu segala macem. Teknisnya. Lu pernah gak kayak kebakaran gede banget, lu tuh takut gitu? Gue lebih takut diomelin mak gua. Beneran? Beneran. Bener, kayak biasa aja maksudnya gitu, gimana ya mau udah kerjaan. Nih, gua nih, api segede apapun selama airnya itu akan nggak habis-habis gitu maksudnya. Peluru gua, senjata gua selalu standby, itu gua berani masuk gitu maksudnya. Tapi kan Pede waktu itu aja. pernah kehabisan. Oh, Pemadam. air. Iya Air. di Depok. Abis airnya? Habis katanya airnya habis. Iya, oh itu mah di Jakbar. Iya kagak bawa airnya apa? Sumpah, buat apa datang? Pas udah dateng tuh airnya kagak ada, kagak nyala. Iya, terus buat apa ya kata warga? Makanya itu. Dia kagak padam-padam dah tuh api. Ini orang yang kagak paham nih. Yang mobil damkar itu kan 10.000 liter tuh. 1.000 liter paling dikit ya. Itu cuma 2 menit habis. Oh iya, Yeah. Mau nyobain apa ke kantor gua sekarang hitung-hitung? Boleh. Iya. tapi Bang nih ya, menurut lu, kan tadi dari Bogor ke Depok, itu kayak berarti lu pindah-pindah gitu ya kerjanya? Enggak, jadi dulu tuh gua honorer di kabupaten. 7 tahun di kabupaten honorer. Sampai akhirnya gue ikut seleksi P3K di Depok. Lah kayak guru? Iya, P3K kita kan di Depok tuh ada honorer P3K. Lolos di Depok, pas pisan gue ditempatin di GDC gitu. Oh di GDC? Berarti PNS ya? Lu ya Bang ya? P3K beda. P3K tuh tuh pegawai pemerintah perjanjian kerja. Macam-macam PNS lah, tapi emang namanya doang berubah, Iya. terus kayak banyak gitunya deh. Ada bedanya, nggak ada pensiunnya gua. Ya. Oh iya. Ya, kalau Keren PNS ya? kan ada pensiunnya. Iya, enakan ada pensiun lah. Kan tapi kan rugi di pemerintah lah. Oh iya. Kalau ada pensiunnya ya kan. Tapi kan kalau damkar manfaat banget, nggak rugi lah sama damkar. Iya, jadi bisa nyelamatin diri sendiri dia. Nyelamatin orang lain bisa, nyelamatin kucing bisa. Ini belum tentu nih dia nyelamatin masa tuanya dia. Ya itu makanya. Itu nggak bisa, Soalnya nggak pensiunnya ngejamin. nggak ada. Susah dia. Susah makanya. Dia masa tuanya dia nggak bisa bikin agen. PNS yang lain kan bikin agen ya. Iya bener. Bikin beras. Lu palingan masa tua lu apa kira-kira? Apaan nih, ngapain gue ya? Ini aja batu bara. Batu bara, jauh banget. anjing. Jauh banget. Tapi lu udah berapa lama jadi damkar? 8 8 tahun. 8 tahun sama sekarang. Dari awal lu kerja udah jadi damkar apa lu kerja di tempat orang lain dulu? Oh, pertama kali gue bekerja gitu maksudnya. Wah, gue kerja mau gue nyemen nguli gitu segala macam Oh, dulu. berarti damkar bukan pekerjaan awal lu. Bukan. Berarti damkar tuh pendidikan terakhirnya harus apa? SMK. SMK. SMA nggak bisa? Sederajat Oh, maksud gua sederajat. ada. Iya, Oh. SMK sederajat. Soalnya kan SMA harus kuliah dulu katanya. Kalau Enggak. Dia emang rada aneh. Oh, iya. Dia nggak tahu SMA atau dia nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. gue taunya SMK bisa langsung kerja, SMA tuh harus kuliah dulu. Oh, ya soalnya Kalau harus kerja gitu loh. Kalau SMP juga bisa langsung kerja. iya asal mau, yang penting mah mau orang. Bener. SD juga ada yang bisa langsung kerja. Gera masuk sini Ra. Nggak boleh kayak gitu dah. Damkar apa sih Bang ininya singkatannya? Pemadam kebakaran. Oh, damkar pemadam kebakaran. Menurut lo apa? Mas, emang adam kekar kan? Iya, kan gak nyambung. Ada damkar apaan? Damkar. Tapi kemarin kan di rumah gua tuh ada damkar. Ngapain? Gue nangkep ular bang. Siapa nama damkarnya? Kenal Gue gak? lupa. Pokoknya ada dah Itu mah abang-abang kalau damkar. di sini apa di Depok? Depok. Depok. Stadion Mahakam tau gak lu? Ya, Enggak. pokoknya ada. Depok Jadi Timur. got situ. Oh, Depok Timur. Kata gue nih pada ngapain ngudak-ngudak got kan. Ngudak-ngudak. Jam 12 pada inian tuh pada bersorak kan. Wah, kata gue apaan teriak. Terus gue keluar, apaan sih? Ular bang, udah kayak mancing mania bang. Terus gue foto aja sama damkarnya. Udah kayak di Ragunan. Jadinya begini. Tapi berarti kalau kayak gitu ularnya dikemanain? Biasanya ularnya itu kita
relokasi. Relokasi. Oh. Relokasi di tempat yang memang kayaknya habitatnya dia gitu, sejenis habitatnya dia kayak di hutan. Biasanya tuh gue lempar ke Hambalang atau ada komunitas-komunitas yang ngambil itu gitu. Komunitas bang baru dapat ular ya? Iya. Sini dah gue rawat gitu. Nggak taruh di Ragunan? Enggak. Tapi gimana cara taunya dapat ular? Maksudnya kayak ini orang-orang yang mau ngambil gimana cara tahu? Ya. Ada linknya. Enggak dong. Taruh di Facebook. Baru dapat sanca nih, Jess. Gitu ya. Baru dapat sanca nih, Jess. Yo. 5 orang tercepat ya, 5 orang tercepat. 5 orang tercepat gitu ya. Biasanya itu kita udah sering kontekan, jadi ada WhatsApp komunitas relawan kayak gitu-gitu tuh segala macem. Abis evakuasi ular nih, ada yang mau nampung nggak? Kalau nggak, gue mau bawa ke Hambalang, ke hutan. Kalau nggak, gue mau relokasi, gue mau rilis lagi gitu biasanya. Lu pernah gak misalnya nih, kayaknya ularnya lucu, gue mau bawa pulang ke rumah gitu. Kalau gua- Ada gak misalnya karyawan damkar? Ada beberapa banyak. Banyak yang bilang ular lucu. Sanca albino lu tau nggak? Oh iya, Ada. pernah nemu. Pernah dapet itu. Gua waktu di Damkar Kabupaten temen gua pernah dapet Sanca Itu albino. mahal ya? Mahal itu. Gede. Gede itu. Ada kali selum ada. Enggak serius. Enggak. Soalnya Enggak, dia Bu. mau makan dulu. Jadi gedenya selalu. Anjir gede banget itu. Enggak segini nih. Lebar badannya segini lah. Tapi Lumayan gitu. kenapa ya kira-kira ada ular ya? Kenapa dia bisa datang gitu ke selokan? Ke rumah selokan? Iya. keselokan gitu. Jadi gini nih sebenarnya. Ini ceritanya panjang ya? Enggak. Ngambil ciki dulu. Ngambil ciki dulu. Ngambil cikin lu. Baru nyemil ngobrol, baru nyemil. Dengerin gue cerita anjing. Terus Jadi esensi daripada gua evakuasi ular di rumah warga itu adalah gua menyelamatkan ularnya. Sebenarnya ular itu punya habitat, yang mana habitatnya itu dibangun rumah segala macem, makanya suka nongol gitu. Tapi kan kayak rumah padat penduduk gitu. Iya, dia kayak di solokan-solokan itu emang udah tempatnya dia sebenarnya. Oh. berarti sebenarnya tuh di sekitar kita banyak ular. Ada ular, cuman lu nggak tahu aja. Iya ya, di Paralon. Peralon apa segala macam. Sebenarnya gini, taruh aja satu ular di sini nih. Ular sanca kita taruh di sini. Kita nggak usikin dia, kita diemin dia. Nggak bakal ngegigit. Kita yang gak diem. Iya, kitanya nggak diem kan. Kita yang uring-uringan ya. Soalnya gue pernah ngeliat tuh ada. Masa gak gigit bang? Enggak, gue pernah ngeliat ada eksperimen di luar negeri, damkar luar negeri bikin eksperimen. Jadi ada satu cewek mau nangkepin ular kobra. Dia mau nangkepin ular kobra, begitu mau masuk ke dalam ke toples, keluar lagi ularnya. Si cewek ngepris jadi patung. Diem gitu. Ularnya lewat aja, udah nggak ngegigit. Nggak ngegigit. Karena dia ngerasa nggak kali ya, Nggak nggak ngerasa terancam. terancam. Nah itu. Makanya kalau gue bilang, kenapa bisa ada ular? Ya namanya kita nggak ada yang tahu rumah kita dibangun bekas apa segala macam gitu kan, bisa jadi di sini pun di kloset apa segala macam pas lu buka ada ular, siapa yang bisa berak ular nih gitu. Coba bang, ngaduin konsep kita bang. Dicopot. Dibongkar dulu. Dibongkar. Harus manggil sedot WC lagi. Lama lagi gua. Tapi ada kok gorengan. ada ya, aman ya. Gorengan doang, maunya bakso. Tapi kalau kloset ciri-ciri ada ular itu gini nih. Begitu lu siram, Airnya nggak tenang ya? dia surut dulu. Surut dulu baru gitu. Jadi gini nih, lobang solokan itu kan pipa tuh. Nah, ular masuk kan madetin gini kan. Nah, si air itu jadi ngikut dulu tuh, nahan dulu sampai ada rongga dikit buat air masuk, baru ntar dia penuh lagi gitu. Nah, air yang WC yang nggak normal dan ada kemungkinan ada ular adalah begitu. Jadi, Lama ya, lama. jadinya ya? Naiknya Mau gue lama. liatin dulu gak? Jangan. Mumpung lagi ada damkar di sini. Biar sekalian. Jadi nggak nelpon aja. Tapi dia sendirian, males. Kita suruh standby sama dia. Dia mager dah. Dia di sini mau promo show-nya dia. Dia lagi nggak jadi damkar. Gua nggak bawa alat dah. Lu freelance ya? Iya, freelance freelance. show ya? Dia mau show. inian, mau bikin show bulan Mei ya? Bulan Mei gua. Apaan judulnya? Demkel. Anjay. DAMNCARE, gokil. Demker. Demkel. Crow. Ker. Crow. Care. Kru. Emang Care. care. Demker. Care. Oh, Care, care. peduli. Oh, Wede. damkar. Ya itu. Anjay, damkar peduli. Mau bikin spesial show di mana? Di Depok. Di mana? Surabaya. Nanti ada di poster itu gua tempat. Di Depok. Enggak, katanya Depok, Surabaya, Enggak, Jogja. ditutur dong. Tadi udah titik. Udah Depok, titik, Udah Depok doang. doang. Titik Depok itu doang. iya. Nggak mau ke negara lain. Enggak, belum. Tadi Surabaya bukan negara juga. Surabaya kota itu. Semoga kita doain bisa sampai Amsterdam, Australia. Enggak, itu kelamaan. Tapi Itu kejauhan sih.
Udah nggak relate sama Kita orang harus Belanda. ceritain damkar di kita. Gue Kayak nyeritain gimana? bocah jarinya nyelip di lubang gayung sama orang Belanda, kagak ngerti dah orang dah. Dia nggak pernah pakai gayung. Iya, pakai shower. What's the name gayung? Dia nggak ngerti. What is that? Iya. Ice. Udah sampai Belanda dia ada yang nelpon. Bang, coba bang liatin ini bang, liatin mesinnya. Liatin mesin, Bang. Kayaknya, Kayaknya. kayaknya di loteng saya ada ular dah kerusak-kerusuk. Karena tikus. Berarti pemadam kebakaran itu kan pemadam kebakaran namanya. Berarti bukan madamin kebakaran doang. Bukan. Semuanya Tapi bisa ya. banyak. Semuanya bisa banyak. Yang darurat ya? Penyelamatan. Makanya di tupoksi damkar itu salah satunya ada yang namanya penyelamatan korban. Nah itu dibedah lagi sampai 12, yang terakhir itu adalah penyelamatan lainnya. Apa lainnya tuh apa? Nah itu global masih. Contoh. Contohnya, lu kejebak di dalam kamar dikunciin sama Arafah. Arafah dari luar, kuncinya hilang. Oh. Oh kunci di guanya hilang. Iya, atau macet gitu segala Oh, itu macam. bisa damkar? Itu bisa pakai damkar. Kayak gitu-gitu. Intinya yang kasusnya penyelamatan. Cuma kalau penyelamatan nyawa sama yang nggak nyawa, pasti yang diutamain adalah penyelamatan nyawa. Misalkan ada kunci jatuh dalam sumur, sama ada orang kejebak di dalam sini. Pasti yang diutamain itu adalah kunci jatuh dalam sumur. Iya, soalnya kuncinya di dalam kantong orang, orang yang nyebur soalnya. Ada kunci gue di kantong dia. Iya. Selamatin dah, selamatin. Motor gue belum lunas ya. Gitu. Pokoknya yang nyawa pasti kita utamain dulu gitu. Jadinya lebih esensinya kepada penyelamatan korban yang masih ada nyawanya. Kalau udah meninggal mah bukan tugas kita sebenarnya. Tapi pernah gak sampai orang kayak sampai sekarat banget? Sekarang tuh Sering. ada itu gua kejadiannya belum puasa itu. Bulan puasa ini dong, sekarang kan bulan Besok. puasa. Iya, Ih, jangan-jangan itu tahun ini. Enggak. Masa depan ya. Bisa jadi. Ini antara 2-3 tahun yang lalu dah nih. Jadi ini ceritanya bahwa bapaknya setengah stroke. Oh. Badannya stroke setengah gitu. Jadi Oh, begini. iya, setengah stroke, setengah invoice gitu kan orang kayak gitu. Kita tipis-tipis aja ya. Kayak gitu. Pokoknya setengah stroke dah dia badannya gitu. Jadi kadang kambuh, kadang enggak. Nah, dia nyuruh anaknya buat ngebenerin asbes. Anaknya nggak mau ngelakuin. Akhirnya namanya bapak kan begitu ya. Kalau dia udah nyuruh nggak dilakuin, akhirnya dia kesel, dia kerjain sendiri. Begitu dia sampai di atas, dan sialnya dia naik ke atas itu nggak ada yang tahu. Keluarganya nggak ada yang ngeh. Begitu sampai di atas, truknya kambuh. Yo. Tiduran dia di atas asbes, nggak bisa bergerak. Ih, terus Keluarganya nggak ada yang sadar dari jam 6 sampai jam 8 jam 6 apa? pagi. Oh, iya. Sampai jam 8 pagi. Sadar-sadar jam 8 pagi, pas binihnya mau jemur rengginang. Lah ada laki gue ini. Pasti bininya bilang, laki gue lagi tanning kali ya. Lagi gue lagi training kali ya. Iya bener ya. Kali bukan teknik. Saya kan tiduran. Iya. Terus kata dia, belum kering-kering banget. Dia Balikin dulu, balikin. Takut belang nih. Takut belang nih. terus habis itu bang, Dia belum kepikiran buat manggil damkar tuh jam 8 pagi. Dia bilangin lah anak-anaknya ngumpul di bawah ngeliatin bapaknya di atas, mau nyelamatin bingung. Karena topangannya itu nggak kuat. Yang dikhawatirin begitu anaknya naik ke atas, itunya ambrol ya kan, yang ada malah jadi bahaya. Akhirnya yang dilakukan sama anaknya yang pertama adalah digelarin kasur Palembang di atas, Gimana? di atas. Digelarin kasur Palembang, bapaknya disuruh ngeguling biar nyaman. Nyaman dulu nih. Nyaman dulu. Ayo Pak ngeguling Pak. Jadi anaknya dari tangga gitu ngeliatin, Pak ayo Pak ngeguling Pak gitu disuruh begitu. Tapi bapaknya gerak tuh. Berusaha buat ngeguling gitu, itu masih bisa. Tapi dia kalau bangun nggak bisa ngeguling. Terus jam 8 sampai jam 10 pagi itu dia belum sampai jam 9 setengah 10 tuh dia belum kepikiran manggil damkar. Anaknya mikir, itu kan panas banget belum puasa kan. Anaknya mikir gimana caranya bapaknya tetap di atas, nyaman dan juga adem. akhirnya Sama anaknya yang kedua disiramin air dari bawah. Disiramin begitu tuh udah kayak ponantorium, Mbak. iya. Disiramin begitu. Udah disiramin, nah jam 10, setengah 11 dia baru kepikiran manggil damkar. Datang lah nih gua, jadi bapak ngejemur di atas dari jam 6 sampai jam setengah 11. Akhirnya setelah itu, datanglah kita bertiga nih, gua berempat, anggota damkar datang. Satu orang megangin di atas, satu orang lagi diri di tembok, satu lagi di tangga megangin. Begitu mau diangkat ke tandu portable, ambrol. Brut. Untungnya langsung ditolong begini. Asbesnya. Iya. Iya. Asbesnya ambrol langsung. Untungnya ditadangin sama komandan gue waktu itu. Set,
jatuh. Tambah pas lagi jatuh kayak gitu, ada anaknya yang nyeletuk, tau gitu gue sendiri katanya. Kalau ambrol mah ngapain panggil lu. Nggak penting-penting banget ternyata Iya. dia. Ternyata nggak nolong. Iya, ternyata Malah nolong makin ya. ambrol. Ambrol-ambrol Bapak juga. gua. Iya. Tadi perasaan bapak gue santai. Gara-gara lu nih jadi ambrol gitu kan. Tapi masih disiramin. Udah tuh istirahatin bapaknya, santai banget. Bapaknya ngomong begini. Mungkin dia saking terima kasihnya ya, itu kan belum puasa. Bapaknya ngomong, udah mas Damkar puasanya batalin aja semua. Dosanya saya yang nanggung. Kata Cara dia gitu. bilangnya gimana tuh? Bilang Iya, apa? maksudnya dia dosa. ngomong, dia, Oh, iya, iya. ngomong begitu dia saking terima kasihnya gitu. Batalin aja puasanya, dosanya saya yang nanggung. Soalnya saya udah batal pas disiramin kepinum katanya. Pas disiramin kepinum katanya. Kita batal bareng-bareng aja, jangan saya sendiri, enak aja. Gitu. Itu tuh paling ngeri tuh kata gua tuh, set. Untungnya selamat gitu. Untungnya Alhamdulillah selamat. ya. Alhamdulillah selamat itu. Wah gila itu kalau kata sampai gagal aja gua telat dikit. Di bawahnya tuh ada inian tau lu, potongan-potongan besi gitu. Aduh. Jadi potongan besi di sini luang pintu, jatuhnya ke sini gitu. Bahaya banget. Oh, besi Umur bangunan. berapa tuh kira-kira? 70-an ada dah. Ya, Tua amat. Tuh, kenapa dia ada di Asbes ya? Iya itu makanya kan makanya nih ya gue cuma bisa pesen sih buat teman-teman Orang-orang, semua yang iya. bapak-bapak yang punya bapaknya umurnya udah lanjut, kalau dia nyuruh buru-buru lakuin. Iya. Karena kalau dia nyuruh nggak dilakuin, dia ngelakuin sendiri. Dia tuh nggak sadar kalau fisik dia udah lemah tau. Iya, Iya, sumpah. Bener ya kan? Kakek gue sendiri pernah apa? Kenapa? Kakek gue sendiri waktu itu bilang, gue mau pergi nih ke Empang, anterin gua kata dia Iya. gitu kan. Bocah kagak ada yang denger, akhirnya dia kesel, dia berangkat sendiri. Lu bayangin bawa bapak umur 70 tahun bawa motor Adipi. Kan berat banget itu ya. Jalan satu pas mau masuk gang bentrok sama motor lain. Dia turun, jatuh, ketiban motor. Ngomong pas diurut ngomong, gua kira kaki gua masih kuat kan, kata gua kan. Itu kayak gitu maksud gua. Iya, Tapi emang lo tau kalau udah tua emang gatelan. Iya, nggak betah Kayak diem. buru-buru kayak ini nenek gua. nenek gua. Kagak mau dia bilang mau ke apotik, kagak dia mau nganterin ke apotik. Jalan dia 2 kilo. Tuh kan. 2 kilo Tap- jalan dia. Tapi balik lagi. Nah, Balik lagi tapi. ini enggak, dia jalan pas pulang ditemuin sama tetangga gua. Nyasar. Nyasar kan? Terus tiba-tiba diboncengin sama tetangga gua gini. Dah, ini neneknya dilihat tadi di jalan. Ngapain? Terus Lupa. lah itu iya, pantesan kata gue nenek gue kok ngilang kan. Iya, iya, iya. Biasanya sore ke rumah. Terus tiba-tiba dia apotik, kata gue lama banget bang. Tumben gak kelihatan. Jauh bang apotiknya bang. Oh iyalah 2 kilo mah jauh. Iya, Nyasar jauh itu itu, dia Bang. kayaknya nyasar ya. Umur 70 juga itu dia. Kadang dia tuh kesel karena nyuruh nggak digubris gitu doang sih. Iya Ada sih. 2 kasus, yang satu kasus lagi tuh jadi dia nyuruh anaknya buat ngebenerin pompa Pompa air. Lu ngerasain nggak sih pompa di dalam sumur? Kenapa? Ngerasa Jadi apa? pernah ngerasain nggak di rumah lu tuh pompanya itu adanya di dalam sumur bukan di atas ya? Oh, ada. Pompanya pernah. tuh di dalam sumur Iya. digantung gitu. Nah si bapak ini nyuruh anaknya nggak mau masuk dia ke dalam. Dia masuk bisa, keluar nggak bisa, badannya nggak muat. Badannya nggak muat. Akhirnya dibawa, gendut. iya kan gemuk. Dibawa kesel marah-marah segala macem. Udah bapak tenang aja. Pak, biarin aja gue biar mati di sini. Anak gue kagak ada yang mau kalau disuruh kata dia. Akhirnya bapak tenang. Tugas kita nenangin dia dulu nih biar mau. Soalnya kita lemparin. Soalnya itu kita masuk nggak bisa pak. Iya ya, karena sempit ya. Karena sempit. Akhirnya kan mau nggak mau kita cuma ngasih tali ke bawah biar dia punya usaha naik sendiri gitu kan. Jadi karena dia ngambek sama anaknya, dia nggak mau naik gitu. Ngapain gue dihidup juga, anak gue gak ada yang mau kata dia. Oh iya. Kagak ada Udian yang urus, banget iya, dah, sebel bener, banget ya. bener. Iya emang lebih firasat gitu kayak apa? Moodnya udah hancur. Iya, Iya, moodnya udah udah hancur. hancur. Karena Tapi sama anaknya jangan ngerepotin Damkar gitu Iya. moodnya. Bikin kerjaan orang lamang. Damkar kan emang buat penyelamat Emang ya, Bang? tugas kita itu sih, nggak apa-apa gue sebenarnya. Pernah nolongin kambing nggak kambing? Ah, kambing. Kambing masuk sumur pernah tuh. Kambing masuk sumur? Iya, tapi temen gue bukan gue. Iseng banget ya? Jadi- Gara-gara nggak mau disuruh anak. Iya, gara-gara nggak mau disuruh sama anaknya, nggak mau disuruh. Nyuruh anaknya nggak mau. Pas udah naik, no bad mood. Enggak kata dia. Kambing kecil? Kambing liaran di sumurnya juga sumur tua. Kambing liar. Bukan kambing liar, jadi kambing liaran tuh kambing dipiaranya Kambing diliar. piaraan ya? Oh, kambing piaraan. Piaraan tapi diliarin gitu. Oh. Kayak waktu Lebaran Idul Adha kan gitu kan, kambing suka diliarin kan. Oh, iya. Tapi di satu buah Satu kandang? Satu kandang gitu, diliarin gitu dan
dihitung dia bawa 12 tapi kok tinggal 11 gitu. Kurang satu kemana nih kan katanya nih. Kemana nih, apa dimakan sweeper kan gitu, nggak tahu kita kan. Mungkin ternyata diterusin cari masuk ke dalam sumur. Akhirnya tolongin sama temen gua. Cara ketemunya gimana ya? Apa Iya. dia berembek-embek tolong ya? Iya. Nyari si yang gembala nih nyari gitu, nyusur-nyusur. Nyari-nyari sampai akhirnya ketemu. Masih hidup pas di sumur. Meninggal, udah meninggal. Oh. Tapi lu mau tau gak kucing tuh gak masuk surga? Semua binatang kagak masuk surga. Masa Kecuali sih? kambing sama sapi. Kambing sama sapi nganterin kita doang. Sampai mana? Nah, ke depan pintu. Udah lu daftar sendiri. Gue anterin. Gak bisa minta tolong buat sampai masuk. Itu Nyebrangin urusan lu doang. dah. Pas nyampe timbangan udah ya. Iya, masing-masing dah kita ada gitu Iya ya. masing-masing. Gue udah gak bisa masuk soalnya nih. Bukan human gue. Kita juga belum tentu masuk. Makanya itu. Ya lagi lu ngomong nganter sampai pintu surga doang. Iya. Iya, kalau ke pintu neraka kan gak ada yang tahu. Iya. Iya juga ya. Iya. Emang dia trayeknya cuma ke pintu surga. Sesuai Iya. ini sih jurusan. Apalagi lu bulan puasa disuruh buka kan. Tapi kan udah ditanggung. Dosanya udah ditanggung, saya yang tanggung ya. Iya. Pas di surga kemarin kamu buka puasa. Kan ditanggung. Ditanggung. Ditanggung bapak itu. Lupa ditanggung sama dia nih. Sama bapak yang tadi jatuh. Atau lu ingetin namanya, Bang. Oh iya, gue lupa. Pausen. Apa Husen? Bang, berarti tapi kalau jenjang karir lu tuh dari damkar ke apa? Kepala damkar. Enggak, anggota damkar, sekarang gue jadi komandan regu. Anjay. Anjay. Gokil. Oh, berarti itu ada tingkat-tingkatan juga ya damkar ya? Ada. No. Ada anggota damkar, komandan regu. Buset, sekarang gue ngedehem doang. Kopi nyamperin mah. Asik. Wis. Nggak boleh nyender, gue tiba-tiba ada ngipasin dari belakang. Kadang Udah disuapin kayak anggur. baginda lu. Iya, kadang disuapin anggur, gue gini macam-macam dah. Ini paduka. Berarti lu komandan tuh kalau komandan masih ikut dalam kayak mademin ini apa di kantor aja? Ikut, cuma gue sekarang udah nggak level tuh megang selang, cuma telunjuk gue aja yang bergerak. Asik. Oh, jadi kamu ini Iya. sini ya. Lu kayak misalnya ada anggota gue diem nih, lu maju sono no, rumah kebakaran. Anjay, kayak mandor. Kayak mandor. Kayak mandor gitu. Mandor mah kuat. Iya, mandor mah kudu kuat gitu. Mandor kagak boleh cinta-cintaan. Kagak pernah sakit. Padahal mukanya bonglak gitu. Berarti kalau damkar tuh anti air ya? Maksudnya Kok anti air? Api. Anti api. Kok anti air sih? Anti air. no drop. No drop. Anti api dia. Anti panas. Lu pernah gak, Bang? Kayak saking kebakarannya terus lu kepanasan banget gitu. Sering kalau itu. Cipanas apa sih Bang bajunya? Jadi gini, baju damkar itu bukan tahan api. Tapi Yang jaket kita itu tahan panas. oh, berarti dingin ya? Enggak pokoknya intinya tahan panas aja. Enggak yang mentang-mentang baju itu anti api masuk ke dalam, kita diem di dalam 2 jam kebakar kita. Jadi itu tahan panas doang gitu, tahan panas gitu. Jadi durasi kebakarnya lebih lama. Oh. Gitu. Dan itu emang kita pakai wajib. Kalau nggak pakai itu buset, bener-bener sakit banget, panas. Gimana sih? Ya. Panas gitu, panas banget gitu. Pengap keluar. dong badan lu. Nah, itu makanya fungsinya biar oksigennya tetap muter itu adalah kita kan kalau maju nih, jadi si damkar yang depan maju nih, buat nerobos dalam. Di belakang ada lagi bagian nyemprot. Oh. Buat nge-backup dia nih, jadi dia nggak terlalu panas, jadi kena air juga gitu. Nah itu kita kalau training begitu juga sama kayak gitu. Jadi Kita bisa gak beli baju damkar? bisa. Oh iya. Fair jacket maksudnya. Iya yang anti panas itu. Bisa. Bisa. Banyak di Shopee banyak. Pasar Senen kali ya? Tapi Nggak ada buat dong. apaan ya? Tapi buat apaan lu beli? Ini kan panas cuaca ya? Cuaca panas. Iya, enggak buat bisa gak beli maksudnya kayak Banyak itu yang jual di Shopee, di Tanah Abang, di Nah banyak, berarti kan banyak yang beli. Iya sih. iya banyak yang soalnya gini. lu Buat tau- apanya kan siapa tahu kepake. Iya benar. Tapi sebenarnya kenapa itu banyak yang jual juga? Karena memang ada beberapa anggota damkar itu yang belum punya itu dan kurang fasilitasnya di kantor, Pak. Oh. Nggak Makanya- dikasih bajunya? Bukan, iya salah satunya itu nggak dikasihnya itu karena anggarannya kurang lah atau apa itu damkar lain. Ada di daerah tuh damkar jadi satu regu isinya 5 orang. Yang punya fair jacket cuma 1. Lah, ganti-gantian. Nih lu yang Iya, nggak punya. makanya. Tapi yang maju yang 4 orang yang gak punya. Iya, yang maju yang 4 orang yang nggak punya. Gua takut. Yang punya gak mau. Padahal kan kita kalau berangkat tuh
harus pakai semua gitu kan. Iya, Nggak bisa tuh yang satu pakai fur jacket, yang 4 pakai sunblock nggak nutup. Pakai sunblock. Nggak nutup ya. Biar nggak sunburn dong. Iya. Biar nggak sunburn doang. Iya benar, nggak bisa itu. Makanya beberapa daerah tuh masih ada yang di daerah-daerah terpencil. Karena damkar ini nggak kayak TNI Polri. Kenapa? Kalau TNI Polri itu kan dia udah punya instansi sendiri nih Pak. Gede nih. ya, Ya nasional. Jadi baju baru si Indonesia otomatis baru gitu. Kalau damkar itu Pemda Pemkot. Oh, jadi semakin anggarannya dari Pemdanya bagus, fasilitas di damkarnya. Gitu. Pantesan kenapa kemarin kehabisan air? Kenapa? Gara-gara itu Pemda Pemkot. Bukan. Bukan. Itu air gara-gara Airnya kan tinggal kita ambil. Iya, gue masih penasaran kenapa kehabisan air, Bang. Mungkin kayak seakan-akan udah kecas, tapi ternyata belum kecas, ngerti gak? Oh, lupa ya, lupa ngisi. Seakan-akan dia tuh kayak, udah nih ada air. Firasatnya dia doang. Firasat doang. Tapi kalau itu di damkar itu kita nggak bisa kayak gitu Pak. Kita nggak bisa ngandelin firasat. Kita tuh harus benar-benar bukti. Karena biasanya setiap pagi tuh ada yang namanya pengecekan. Air dicek segala macam. Nah makanya itu mungkin waktu itu dibilang nggak ada air. Jadi sebenarnya airnya ada. Cuma disuplai. Jadi gini nih. Kita kalau udah kebakaran itu berangkat biasanya 4 mobil. 2 mobil buat nyemprot, 2 mobil buat nyuplai. Jadi 2 mobil ini enggak nyemprot, yang nyemprotnya yang di depan ini nih. Jadi yang ini nyamber sini, yang ini nyamber sini, yang ini nyamber sini, yang ini yang nyemprot. Ya. Nah, yang dilihat sama warga itu cuma yang ini. Mungkin ya pada saat itu. Jadi nggak ada airnya dan air itu minimal 1000 liter aja 2 menit habis. Ya. Dan yang pas dilihat itu pas habisnya. Makanya kalau gue sih saranin buat warga daripada marah-marah kayak begitu, mendingan kasih tahu sumber air yang terdekat di mana. Oh. Gitu. Soalnya kebakaran kan nggak bisa dipadamin pakai ludah muncrat atau nomelan dia. Betul. Itu. Ya kan? Berarti ini air habis firasat kita doang. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Firasat orang-orang doang ya. Iya benar. Tapi gimana sih caranya, misalnya nih kompor kita meledak. Gimana ya caranya biar nggak usah pakai damkar gitu? Kalau gas bocor nih, yang kita harus paham itu adalah api itu punya yang namanya di damkar itu ada namanya teori segitiga api, di mana salah satu unsurnya itu lu potong, apinya mati. Yang pertama adalah bahan bakar, panas sama oksigen. Nah kalau misalnya tabung gas ada api segala macam, yang diputuskan adalah bahan bakarnya, copot regulatornya, matiin kompornya, copot regulatornya. Kalau misalkan kuali nyala nih ada api gede, itu yang dipotong adalah oksigennya. Tutup tuh pakai lap. Oh, lap Pakai basah. lap basah, jangan diperes tapi Oh, berarti lapnya dibasahin. masih basah-basahnya. Karena air itu gunanya adalah buat Nyerap biar api. oksigen, bukan nyerap api, nyerap api. nyerap anggaran. Ini udah santai banget tadi aku. Ngasal aja nanyanya. Bukan nyerap api. Aduh. Jadi itu biar nutupin oksigennya. Jadi nutupin pori-pori yang ada di baju itu atau di handuk itu, biar si apinya itu nggak dapat oksigen mati. Jadi tinggal potong aja nih salah satunya. Cuman ada satu tuh api yang nggak bisa dipademin meskipun salah satunya udah dipotong. Apa tuh? Api cemburu ngelihat dia jalan sama yang lain. Api asmara yang Dahulu pernah membara. Gokil gitu. Susah itu. Susah itu Bang, nggak bisa ada. Asoy. Tapi lu seminggu tuh biasanya bisa nanganin berapa kasus? Ini kita nggak nentu banget. Oh, nggak nentu. Nggak nentu. Kadang sehari bisa 5, bisa 7. Tapi itu ya, gue mau nanya nih. Damkar tuh ini gak harus sesuai omset gitu, sesuai target, targetnya gitu. Omset. Pokoknya lu harus nyelamatin orang 15 orang ya sudah Enggak minimal. dong. Masa ntar kalau kayak begitu kita lagi jalan ada bocah lagi diem palanya kita selipin di pagar. Kita selamatin. Gue lagi kurang nih target gue 2 lagi nih gitu. Mana temen lu panggilin lagi gitu. Tapi kayaknya seru ya. Gue pernah tahu di rumah mbah gue di Condet. Jadi tuh ada apa namanya pagar, bukan pagar siapa sih, tembok-tembok yang. Terus gue kayak pura-pura masuk tuh. Itu palanya nggak bisa Terus keluar. tiba-tiba nggak bisa keluar kepala gue. Terus apa yang ngeluarin? Ya udah bapaknya. Bapak gue. Anuin pagarnya digini-giniin. Gini-gini Iya, dibengkekin. dikeluar-keluarin. Sumpah itu nggak enak banget. Karena Ya lu nggak bisa iyalah. kemana-mana gitu loh kepala lu. Ya iyalah Nangis Pak. anjay. Maksudnya kondisi kepala kegencit begitu iyalah nggak enak lah. Banyak gak orang yang kegencet palanya? Kenapa begitu? Ada beberapa sih. Bocil tapi, ya? Bocil biasanya, bocil iseng. Tapi ada sih yang gue mau ceritain di sini cuman agak 18 plus Pak. Aman nggak kira-kira? Aduh.
18 plus. Jadi kasus kegencet juga nih. Oh, Gitu. aduh, itu mah ngeri lah. Tapi itu damkar yang Damkar ngurusin. yang nolongin iya. Demi apa? Demi Terus Allah. dia malu pasti kan? Jadi gini, bawa bapak udah tua 70 tahunan. Hah? Dia nggak pakai celana dalam, pakai sarung. Nah, Jadi pas duduk, gua nggak tahu kesingkap sarungnya. Set masuk. Itu buah salaknya nyangkut di bangku. Jadi bangku plastik itu kan ada bolongannya ya. Jadi nyangkut di situ. Terus dia berdiri, bangkunya ikut. kata dia kok berat. Ledes dah. Kok sakit? Dan itu posisi Kasian. kesian banget kan. Kesian kata gue lagi, Ki ngapa bisa begini sih, nggak tahu. Saya mau lagi duduk aja, kata dia. Pas saya bangun tuh ikut bangkunya katanya. Terus lu bilang makanya pakai celana dalam. Tapi kan lu penyelamatan orang nih. Tapi lu pernah gak nyelamatin orang kayak kesurupan gitu? Gue bingung nih kalau masalah kesurupan bener. Kenapa? Bener gue bingung gue. Maksud gue ngapain ke gua gitu. Maksud gue. Tapi pernah? Enggak kayak gue. Kalau gue belum pernah. Oh, belum pernah? Belum pernah. Maksud gue ngapain ya kayak gini ke gua. Soalnya chaos bang kalau orang udah kesurupan bang. Iya bener. Maksud gue. Ya emang setan sih terbuat dari api, tapi kan jangan Tapi damkar jangan juga. dipadaminnya, jangan pakai elu ya. Iya, Nah maksud mungkin gue orang gitu. mikirnya bisa kali ini kepadam nih Iya. setan. Ada waktu itu yang laporan ke gue kesurupan macan. Maksud gue kalau kesurupan ular kan enak tinggal ngarungin. Iya. Gitu ya kan. Macan Lu juga takut ya? Iya, gue juga takut gue. Beli daging banyak. Iya. Ngasih makannya. Tapi ada beberapa damkar yang mau nanganin sih, tapi Oh, kalau gue sih selalu gue tolak. Maksud gue mendingan ustadz aja lah. Iya. Ustadz air segelas dia sembur paling basah mukanya membau jigong gitu kan. Iya. Langsung keluar tuh orang. Iya. Tapi karena mungkin banyak keluhan kesurupan gitu-gitu, apakah damkar ini kayak apa kita bantuin orang-orang ini juga ya gitu nggak? Nah ini yang sebenarnya akhirnya ada beberapa damkar yang mau ngerjain tuh pertama karena kesian. Bukan kesian ya, ada beberapa yang sampai membahayakan diri dia, apa yang pinggir jalan, apa segala macam. Dan kebanyakan itu ternyata dia tuh depresi. Bukan kesurupan. Bukan kesurupan. Ternyata dia kerasukan dirinya dia sendiri. Iya, kebanyakan depresi yang sampai orang mau bunuh diri Iya. dan gitu segala macam. Tahu? Lu pernah nggak ada orang mau bunuh diri? Iya bang. Pernah beberapa kali itu. Kenapa gara-garanya bang? Itu sedih dah. Ada yang gara-gara cewek. Diputusin? Iya, dia tuh jadi bawa gunting. Maksud gua gini ya, orang tuh kalau mau bunuh diri harusnya udah diem-diem atau mati aja gitu Iya ya, kan. nggak usah ngebagi-bagi. Ini teriak-teriak dulu di dalam ruangan, gue mau bunuh diri gitu. Oh iya. Bawa gunting masuk ke dalam. Akhirnya kita rayu, ngapa bang, ngapa gitu segala macam. Pakai pantun. Enggak dong, pakai pantun. Bunuh diri bawa gunting. Cakep. Silahkan ting. Ini silahkan, nggak ditahan. Tapi lo tau gak? Orang yang bunuh diri kayak gitu, dia kan caper ya. Dia tuh sebenarnya pengen hidup tau. Iya. Biar ditahan. Bener, makanya dia teriak-teriak gitu ya. Iya. Tolong tahan gue dong. Tahan gue gitu. Aturan mah diemin aja ya. Iya. Akhirnya itu yang mau bunuh diri tuh nggak jadi. Iya, karena dia udah dapat atensi. Dapat atensi. Oh. Jadi dia emang sebenarnya pengen hidup. Tapi selain cewek, apalagi dia? Kira-kira yang orang mau ekonomi, bunuh diri. gitu-gitu sih. Ekonomi. Pinjol. Ya, pinjol, judol. Jadi waktu itu sempat ada bukan gue sih, temen gue ya. Jadi temen gue itu, dia tuh damkar tapi kerjanya, gaji dia itu per bulan cuma 700.000. Hah, kok bisa bang? Iya benar, ada damkar di daerah. Honorer nih gajinya cuma 700.000. Karena kerjanya sehari doang. Enggak dong. Itu freelance namanya. Freelance. Itu freelance. Damkar itu. Terus? Sebulan, 700.000 sebulan kerjanya nyelamatin orang ya kan. Iya. Keluarganya aja nggak selamat itu. Iyalah itu lambungnya aja kayaknya ngot-ngotan itu. Ngot-ngot kan dan susah. Terus dapat satu waktu dia disuruh nyelamatin orang yang mau bunuh diri gara-gara ekonomi. Datanglah damkar ke sana. Alhamdulillah tuh orang mau bunuh diri nggak jadi. Cuma gara-gara diajak ngopi. Karena orang yang mau bunuh diri akhirnya mikir ternyata dia yang lebih susah ya. Iya ya. Nggak jadinya, jadi bukan gara-gara damkar hebat, jadi sharing masalah ini. Iya benar. Kayaknya Semua lebih susah tuh lu dia bang udah kata ketemu. gitu. Iya. Makanya kayak pemerintah, kayak daerah pengen damkar tuh nggak terlalu sejahtera mungkin. Karena biar bisa sharing. sama. Iya, jadi
ada loh yang lebih berat daripada kamu. Kamu nih damkar. Gaji aku 700.000 nih. Iya, berarti bagus dong ya. Janganlah, sian. Iya ya. Sian lah. Sian. Masa mau madamin sambil neter kan ya kelaparan gitu. Belum makan. Belum makan. Udah habis 700.000. Tapi bagus nih cerita-cerita damkar ya. Iya. Tapi Seru. damkar harusnya gajinya gede gak sih ya? Biar ini makanannya proteinnya tuh banyak. Iya, bagus. Kalau mau dilihat, kalau gue mau lihat sama luar negeri mah jauh malah. Soalnya kalau luar negeri itu udah ininya departemen dia. Kayak TNI Polri. Kalau kita kan masih bawahnya Pemdak Pemkot gitu kan. Kalau di makanya itu kita masih berdasarkan anggaran Pemda Pemkot itu karena masih banyak damkar tuh kalau dikumpulin di Indonesia itu 90% honorer, Pak. Oh iya. Iya. Nggak ada yang UMR. Bukan honorer itu. Honorer itu Bukan nama UMR itu beda. UMR itu sistem gaji kan. Iya, patokan UMR kan gaji. di atas minimum. 5 juta Upah kan. minimum. Bukan itu. Honorer itu bukan tetap. Bukan tetap. Oh, kayak UMR guru itu kan. upah minimum. Iya. Upah Iya, kayak minimumnya. guru. Jadi beda nih. Honorer itu status pegawainya. UMR itu patokan gaji. Gaji. Begitu. Apa coba? Neng. Ngerti gak? Tahu. UMR kayak gimana? Coba dari 3 ini yang UMR. Gue kayak lagi diajar sama guru banget. Nanti lu mau ceritain cerita lu. Ya, tentang apa, Bang? Nah, makanya nih filosofi namanya Demcare itu adalah Dem itu kan kalau di Inggris itu biasanya sebutan buat sialan gitu Iya, kan. sialan. Care itu peduli. Peduli. Jadi di saat kita lagi melakukan aksi peduli kita, ada hal-hal sial juga yang sebenarnya di dalam diri kita juga ada gitu, maksudnya gitu. Kayak yang tadi gue bilang gajinya masih di bawah UMR, terus peralatan kita kurang gitu-gitu segala macam tuh ntar bakal gue bawain sana. Itu secara dari damkar dan personal gue pun ada yang bakal gue mau ceritain juga gitu. Kira-kira berapa durasinya nih stand up lo? Sejam kayaknya. Sejam. Sejam. Kurang itu, Bang. Sejam. Hah? Turun 3 jam. Buset, emang soleh-solihun gua 3 jam. Soleh-solihun gua 3 jam. Kapan bang lu show-nya? Gua show-nya tanggal 3 Mei ntar. 3 Mei 3 2025 di 2025. Venue-nya nanti di poster aja. masih di poster, masih apa masih TBC lah ya. Ya, TBC? TBC Ya. apa sih? To be Tribuana. continue. Kayak Iya. nanti Oh, dikabarin Nanti lagi dah. dikabarin lagi dah gitu. Beli tiketnya di mana beli tiketnya? Beli Di bawah tiketnya ini. nanti di poster juga ada. Di poster nanti kita kasih link Ya. juga buat di sini. Jadi kalian bisa beli langsung. Tiket penjualannya mulai kapan? Mulai tanggal pokoknya ini tayang kayaknya bakalan udah gue jual dah. Udah dijual, Udah berarti dijual. udah di linkin ya? Ya. Udah, jadi buat kalian yang mau tahu apa sih keresahan dari damkar, karena Ya. kita tuh kayak penasaran banget gimana caranya nyelamatin orang dan nyelamatin hidupnya dia sendiri. Wah. Jadi kalian jangan lupa nonton stand up-nya Damkar. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energi. Thank you for watching guys. I love you.